nanti sebelum pelaksanaan saya akan menanyakan sesuatu kepada Bu Lydia. Siap Bu. Ya. Untuk nanti pembelajaran, tujuan pembelajaran nanti itu apa Bu? Oh ya, kalau tujuan pembelajaran yang akan saya ajarkan ke anak-anak itu tujuannya itu peserta didik dapat mengenal berbagai macam hewan yang ada di sekitar kita. Kemudian setelah mengenal berbagai macam hewan yang ada di sekitar kita, peserta didik dapat membedakan ciri-ciri hewan tersebut. Nah, setelah itu peserta didik dapat mengetahui cara hewan tersebut bergerak. Iya. Nanti ada tentang hewan itu. Ya. Untuk yang kedua itu area pengembangan yang hendak dicapai itu apa Bu? Mungkin saya ingin mengembangkan pengetahuan anak-anakku. Mungkin nanti siswa akan saya diberi gambar, itu gambar hewan, dan nanti siswa akan mengikuti gambar tersebut, gambar apa, kemudian ciri-ciri hewan tersebut apa, kemudian ada di mana hewan tersebut ditemukan, gitu Bu. Nah, setelah itu kan visual Bu gambar. Nah, nanti saya juga akan memutarkan video Bu, mungkin video tentang hewan tersebut. Nah, video itu kan macam-macam. Nah, nanti videonya itu ada dua. Yang pertama itu tentang cerita bergambar, yaitu tentang hewan itik yang punya kaki gitu Bu. Terus kemudian kalau yang lagu-lagu itu nanti anak-anak tak suruh untuk menirukan lagu tersebut di video. Berarti nanti yang pertama itu menggunakan gambar untuk meningkatkan pengetahuan, sama menggunakan gambar, yang kedua menggunakan video. Untuk pertanyaan yang berikutnya ya Bu, strategi yang dipersiapkan itu apa Bu untuk nanti pembelajaran? Nah, mungkin strategi yang saya persiapkan itu yang pertama membuat materinya terlebih dahulu Bu, yaitu berupa PPT, kemudian berupa gambar-gambar, kemudian saya juga mencari video yang berkaitan dengan hewan tersebut tadi, misal yang berkaitan dengan lagu speaking gitu, yang berkaitan dengan materi tersebut. Setelah video tersebut nanti juga ada menggunakan yang cerita bergambar gitu Bu. Nah, setelah itu nanti anak-anak juga akan saya bikin KPD. Nah, KPD-nya itu mungkin nanti buat berkelompok gitu. Nah, nanti anak-anak belajar menggunakan itu, berdiskusi di dalam kelas, kemudian setelah berdiskusi nanti maju ke depan untuk mempresentasikan hasil pemikiran mereka, diskusi mereka. Iya. Berarti yang pertama nanti yang mau dipersiapkan Budia, yang pertama PPT-nya. Yang kemudian yang kedua ada LKPD-nya nanti anak-anak disuruh presentasi, dia sesama mengerjakan di dalam kelompok. Juga ada SBG-nya ya Bu. Kemudian pertanyaan yang berikutnya Ibu, media pembelajaran yang dipakai ini? Oh iya, medianya itu saya menggunakan PPT interaktif. PPT yang di situ PPT interaktif, jadi tidak hanya PPT tapi juga video-video, gambar-gambar gitu, dan juga gerakan-gerakan itu juga media saya gitu. Mungkin lagu-lagunya itu juga media. Oh iya, berarti yang tadi disebutkan dalam strategi gitu. Iya, ada video, ada gambar gitu. Ya Ibu, terima kasih sekali atas jawaban yang Ibu sampaikan. Semoga nanti sukses dalam pelaksanaan pembelajaran. Amin. Terima kasih sekali. Nanti kita akan bertemu kembali ketika setelah pembelajaran. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Alhamdulillah cerdas kuliah. Sebelum kita belajar hari ini, kita alangkah baiknya berdoa dulu. Siapa yang memimpin doanya? Siapa yang maju ke depan?
Oh, panasnya. Cuaca yang sangat tidak menyenangkan. Tentu saja kolam renang sangat mengasihkan. Itik memutuskan untuk berjalan-jalan, pergi ke kolam yang terletak di pinggir hutan. Belum jauh Itik berjalan, dia berpapasan dengan sekawanan burung bangau. Apa kabar, Tik? Kakimu pendek, kasar, dan jari-jarimu berselaput. Aduh, kasihan sekali. Lalu sekawanan burung bangau itu berdiri di dekat Itik. Lihatlah, kaki kami panjang dan bersih. Kami bisa melompat dan menari. Itik terdiam. Dia menatap kakinya. Oh, mengapa kakiku pendek, kasar, dan berselaput? Itik mempercepat langkahnya. Dia pergi meninggalkan sekawanan burung bangau itu. Itik terus berjalan. Setengah jalan menuju kolam, Itik dipanggil oleh burung elang. Kasihan betul kamu, Tik. Gara-gara kakimu yang pendek dan kasar, jalanmu terlihat bergoyang ke kiri dan ke kanan. Burung elang hinggap di depan Itik. Lihatlah kakiku ini, kokoh dan kuat dengan kuku-kuku yang tajam. Julukan Itik si kaki pendek dan kasar sering terdengar di telinga Itik. Hatinya sedih sekali. Tapi dia tidak mau terlihat menangis seperti ini. Akhirnya Itik sampai ke kolam. Sewaktu dia mulai mendekati tepian kolam, dia berdiri diam menatap kedua kakinya. Kakiku pendek, kasar, dan berselaput. Mengapa aku tak mempunyai kaki-kaki indah seperti mereka? Sementara itu, sekawanan burung bangau kecil begitu asyik bermain bola. Suatu ketika, salah satu si bangau kecil terpeleset dan Itik mendengar teriakan minta tolong. Dengan satu kayuhan kakinya yang kuat dan tendangan kakinya yang penuh tenaga, Itik berenang meluncur ke kiri dan ke kanan. Hap! Satu sayapnya meraih si bangau kecil, lalu menariknya ke tempat aman. Di saat berenang lagi, segera Itik menyadari. Kakiku yang pendek, kasar, dan berselaput ini ternyata sangat berguna untuk berenang dan menyelam. Gumam Itik. Sebuah senyuman merekah pada bibirnya. Terima kasih, Tik, telah menyelamatkan anakku. Maafkan aku, Tik. Tadi aku mengejekmu. Ya, Itik tahu pada akhirnya. Setiap makhluk mempunyai kekurangan dan kelebihan. Bagi seekor Itik, kelebihan apa lagi yang bisa lebih hebat dari keahliannya berenang? Ini tentang apa ceritanya? Tentang itik. Nah, di dalam cerita ini ada apa aja? Hewan apa aja? Itik, elang. Itik itu tadinya kenapa diejek? Diejek sama siapa? Karena kakinya yang pendek dan berselaput dan tidak bisa apa? Tidak bisa terbang kayak bangau dan elang. Sedangkan elang sama bangau bisa terbang. Tapi suatu saat, suatu hari itu anaknya bangau apa? Terjebur. Terjebur di mana? Di kolam. Yang nolongin siapa anaknya? Itik. Menggunakan apa? Kakinya tadi. Ternyata
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Hikmawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Magelang. Di sini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 bersama teman saya. Perkenalkan, Bu. Perkenalkan, nama saya Halimatu Sadia. Di sini saya sebagai wali kelas 3 di SDN Darmarajo. Dan di sini saya juga ditemani dengan pengajar praktik. Ya, saya Himatul Mustalina sebagai PP dari CGP atas nama Anissa Hikmawati. Langsung saja, mari kita melakukan percakapan. Baik, Bu Dia. Nah, kita lanjutkan obrolan-obrolannya yang seperti kemarin, Kemarin ketika terobservasi, saya sudah bilang ke Bu Dia bahwa setelah selesai observasi kita akan melakukan obrolan, yaitu pasca observasi itu kita akan fokuskan observasi kemarin yang dia lakukan dengan cara mengidentifikasi, kemudian menganalisis dan menindaklanjuti dari observasi yang dia lakukan. Yang pertama, Bu Dia setelah pembelajaran kemarin, bagaimana perasaan Bu Dia ketika pembelajaran atau pengelolaan kelas kemarin? Perasaan saya itu kemarin itu alhamdulillah senang Ibu, karena melihat anak-anak itu sangat antusias dalam mengikuti pembelajaran, dan juga anak-anak juga alhamdulillah aktif dalam mengikuti pembelajaran, bukan hanya aktif Bu, tapi juga anak-anak itu alhamdulillah anteng gitu Bu, jadi nggak rame sendiri gitu. Jadi saya alhamdulillah sangat mudah untuk mengelola kelas. Oh ya, syukurlah ya Bu Dia, saya juga merasa senang Bu Dia sudah melaksanakan observasi dan anak bisa tenang, bisa mengikuti pembelajaran dengan baik ya, bisa Bu Dia bisa fokus untuk mengikuti pembelajaran observasi kemarin. Nah, Bu Dia, dalam pembelajaran kemarin yang dilakukan Bu Dia, apakah ada sesuatu yang sudah sesuai dengan apa yang Bu Dia rencanakan? Pertama alhamdulillah sudah ada Bu, karena
dengan anak-anak gitu. Mungkin sudah sesuai, mungkin kalau belum sesuainya itu mungkin ada beberapa anak yang kadang diam aja tapi mungkin kurang paham itu, mungkin masih ada beberapa tapi nggak semuanya gitu. Oh iya. Oke. Berarti yang sudah sesuai dengan apa tadi rencana Budia, yaitu tujuan pembelajaran sudah tercapai. Alhamdulillah Ya, sudah. berarti tadi ada kondisi ya Bu, di mana anak itu masih apa tadi kurang mungkin kurang paham gitu ya, mungkin kurang memahami pembelajaran ya. Nah kalau seperti itu kira-kira, kalau ada anak seperti itu kira-kira apa yang bisa dilakukan Budia selanjutnya? Mungkin saya akan lebih mendalami lagi materinya, saya akan menanyakan lagi bagaimana materinya sudah disampaikan belum, sudah paham belum, kemudian anak itu saya untuk menjawab walaupun tadinya bingung, tapi saya akan berusaha untuk mendekatkan diri lagi kepada anak. Oh iya, berarti nanti Budia akan mendalami materi lagi Iya. dan juga menuntun kembali anak ya, agar anak lebih paham gitu ya, bisa mengikuti teman-temannya gitu. pembelajaran itu karena setiap anak itu berbeda-beda Iya. ya karakteristiknya. Ya ada anak yang memang cepat mendapatkan mendapatkan pembelajaran. ada juga yang harus diulangi lagi. Iya. Mungkin ada juga yang harus pelan-pelan. Ya betul, memang karakteristiknya beda-beda ya Bu. Ya betul, oke. Nah seperti itu, apakah dengan melakukan seperti itu Budia itu kemarin observasinya juga sudah cukup efektif belum Bu? Ketika observasi kemarin. Alhamdulillah sudah cukup efektif menurut saya. Soalnya yang pertama saya mengenalkan beberapa materinya itu mungkin dari kehidupan sehari-hari itu Bu. Kemudian saya tampilkan gambar, jadi anak bisa melihat gambarnya itu gambar hewan itu seperti apa, bentuknya seperti apa, cirinya seperti apa. Kemudian saya juga menanyakan apakah anak itu sudah ada apa namanya memelihara hewan atau apa gitu, terus mungkin anak bisa langsung mengerti gitu. Sebelum saya langsung masuk ke materinya, saya memberikan awal-awal pembelajaran. Oh ya, berarti Budia sudah melakukan persepsi terlebih dulu ya, mengaitkan materi yang lalu dengan materi sekarang ya, sehingga anak lebih mudah memahami materi yang Budia sampaikan. Nah, mungkin dalam observasi kemarin ada kesulitan tidak Ibu Budia yang Budia rasakan ketika observasi kemarin? Kalau kesulitannya itu alhamdulillah tidak Bu. Soalnya anak-anak saya bentuk untuk berkelompok. Jadi untuk berkelompok, jadi anak yang saya membaginya itu bukan memilih sendiri anaknya, tapi saya membagikan anak-anak menurut kemampuan belajar. Jadi mungkin yang anak bisa atau anak yang gampangannya menangkapnya itu gampang, itu tuh tidak saya jadikan satu, saya pecah gitu. Terus anak yang lambat untuk menerima pembelajaran itu juga saya pecah gitu Bu, saya acak gitu Bu. Jadi tujuannya nanti supaya ada diskusi dalam pembelajaran itu, ada diskusi dalam kelompok itu Bu. Yang tadinya mungkin anak atau siswa tidak bisa, nanti bisa bertanya sama siswa yang mungkin bisa menjawab gitu Bu, mungkin paham sama materinya. Ya, berarti Budia sudah mengelompokkan berdasarkan kesiapan belajar ya. Anak yang sudah lebih paham kelompokkan sendiri, yang pahamnya sedang kelompokkan sendiri, kemudian yang kurang dikelompokkan sendiri, seperti itu ya. Berarti Budia tadi sudah bilang sudah cukup efektif ya, sudah cukup ya, sudah tidak ada kesulitan ya. Nah kalau misalnya Budia sudah efektif dari model pembelajaran Bu, itu apakah sudah efektif belum? Kalau tadi kan baru dari pengelompokan, tapi dalam penyampaian Budia memberikan pembelajaran kepada anak-anak itu, apakah sudah efektif dengan cara yang observasi yang kemarin Budia lakukan? Alhamdulillah, kalau menurut saya sampun Bu, soalnya pertama itu saya menjelaskan itu tidak hanya menjelaskan metode atau model
di mana nanti anak bisa melihat gambar-gambarnya, gambar-gambar dari materinya, dan anak tidak hanya mendengarkan saya untuk menjelaskan, tapi juga langsung masuk ke dalam materinya dengan melalui gambar-gambar. Mungkin lebih menarik lagi itu Bu, bukan hanya gambar PPT, tapi saya juga menyediakan beberapa lagu. Dan lagu itu mungkin akan menambah semangat anak lagi untuk masuk ke dalam materinya. Oh iya, berarti dari segi apa tadi pembelajaran yang disampaikan oleh Bu Diah, yaitu strateginya dengan memberikan gambar, dengan memberikan video, ya, dengan anak-anak disuruh apa tadi menyanyi, pasti sambil bergerak ya, anak-anak lebih antusias ya. Lebih antusias, lebih semangat. Oh ya, berarti kalau dari segi itu Bu, alat peraga kemarin kan alat peraga yang saya lihat itu ada selain melalui PPT atau video kan ada gambar. Apakah ada yang lebih efektif lagi Bu dalam ketika pembelajaran itu agar anak itu dapat mengikuti pembelajaran lebih senang, lebih menarik, tertantang? Ada tidak? Ya biasanya ada, tapi kemarin kan saya belum menggunakan kalau misal ada kan mungkin saya menggunakan media atau bukan peraga yang lebih nyata gitu, maksudnya anak langsung bermain atau berperan aktif gitu, langsung misal ada anak yang langsung maju, langsung mengikuti pembelajaran tersebut dengan mungkin di alat peraganya itu nanti ada permainannya atau ada kartu-kartu atau apa gitu. Berarti tadi ada kartu-kartu, ada permainan, mungkin bisa untuk menambahkan model pembelajarannya ya Bu. Coba kalau untuk kedepannya seperti apa Bu, misalnya model pembelajaran yang bermain atau yang kata-kata ya, itu bisa dilakukan Bu? Yang kalau misal ada kesempatan lagi saya akan menyampaikan materi yang sama dengan peraga yang saya akan tambahkan. Mungkin saya akan menambahkan, mungkin ada papan. Nah papannya itu nanti ada gambar-gambar hewan. Nah nanti saya juga menyediakan kartu-kartu itu. Nah kartu-kartunya itu nanti merupakan ciri-ciri hewan tersebut. Ya nanti mungkin anak bisa langsung menjawab dengan maju ke depan dan menggunakan kartu ini. Misal ini gambar apa, ciri-cirinya apa, mulai dari tangan, kaki itu apa gitu. Siap, berarti tindak lanjutnya yang tadi sudah Bu Dia sampaikan bahwa seperti yang kemarin hanya menggunakan gambar, besok bisa menambah menggunakan alat benda dengan tanda permainan, dengan tanda kartu peraga tadi, berarti ada penambahan model pembelajaran gitu ya, alat peraga itu ya Bu. Ya betul. Oke. Nah, adakah lain ya Bu Dia yang bisa dikembangkan dalam pengelolaan kelas yang Bu Dia lakukan selain itu? Mungkin ada lagi Bu. Mungkin kalau menurut saya itu anak-anak lebih aktif lagi. Dengan lebih aktifnya lagi itu mungkin nanti tanpa ditunjuk, saya berharapnya itu dalam pembelajaran itu anak antusias untuk menjawab pembelajaran sendiri begitu. Dengan misal langsung ada gambar atau ada pertanyaan itu tanpa saya tunjuk atau tanpa ada pengelompokan itu bisa langsung menjawab gitu, bisa langsung paham. Oh iya, berarti kemarin karena ada anak kurang ya, karena tadi ada kesiapan belajarnya anak yang kurang, ada yang sedang, anak yang pintar, ya masih nggak pintar yang lebih ya. Nah itu mungkin berbeda di dalam mendapatkan pengetahuan, sehingga ketika masuk ke depan ada yang masuk paham, ada yang kurang paham. Nah, selain itu Bu, ketika kemarin Bu Dia alokasi waktunya Bu, apakah sudah menurut Bu Dia itu sudah sesuai belum Bu? Alhamdulillah sudah sesuai ya, soalnya dari awal bisa dari pembukaan saya menyampaikan persepsinya dulu, kemudian saya langsung masuk ke inti pembelajarannya, kemudian ada speakingnya, setelah itu ada penutupnya sampai dengan anak-anak itu alhamdulillah dapat bagian maju semua untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Alhamdulillah waktunya dalam pembelajaran. Oh iya, berarti alokasinya sudah cukup ya, mulai dari awal, kemudian presentasi, kemudian juga memberikan speaking. Nah, waktunya sudah sesuai dengan alokasi yang sudah Bu Dia rencanakan. Ya.
berarti dalam pengelolaan kelas tadi ada SPG ya Bu? Anak-anak merasa antusias pastinya ya Bu ya, merasa antusias, kemudian merasa semangat untuk mengikuti pembelajaran. Berarti SPG itu untuk menjaga kondisi anak gitu. Iya, menjaga kondisi anak. Iya, tidak jenuh Bu, tidak jenuh, tidak bosan. Jadi kalau ada lagu-lagu atau apa itu SPG-nya itu anak langsung semangat untuk belajar, untuk menerima pembelajaran itu langsung semangat. Ya betul. Nah dari tadi percakapan yang tadi kita obrolkan yaitu mengenai model pembelajaran yang tadi Budia kemarin lakukan yaitu dengan menggunakan gambar, terus besok lagi waktu atau kedepannya akan menggunakan media yang ditambah kembali ya. Dalam alokasi waktu juga tadi sudah cukup, tidak kurang, tidak lebih juga. Tidak lebih juga. Kemudian tadi ada ketika apa tadi strategi pembelajaran juga sudah sesuai menurut Bu Dia ya, sudah sesuai menurut Bu Dia. Nah ini kalau misalnya dalam strategi pembelajaran Bu, strategi pembelajaran tadi kan Bu Dia melakukan apa itu tadi memberikan dengan gambar, ya, terus kemudian medianya PPT, kemudian menggunakan lagu-lagunya. Nah, kemarin saya juga melihat anak-anak bahwa anak-anak itu senang, kemudian antusias dalam itu pembelajaran, jadi semangat ya. Nah, ini Bu Dia ada rasa kurang atau pasti kurang merasa puas atau bagaimana dalam pembelajaran yang kemarin Bu Dia lakukan? Alhamdulillah mungkin sudah cukup puas karena anak-anak itu alhamdulillah tuh nurut gitu Bu, jadi manut dalam pembelajarannya dengan mengikuti, tidak nangis sendiri, tidak berudakan sendiri atau tidak berbicara dengan teman, tetap fokus dalam pembelajaran. Oh iya, berarti sudah sesuai. Ya memang kita menjadi guru itu harus bisa mempunyai aura positif ya Bu, mempunyai aura yang bagaimana anak-anak itu bisa merasa senang, tidak ramu sendiri, tidak main sendiri. Ya kita tuh harus mempunyai aura positif sehingga anak-anak itu bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Nah itu saja Bu yang obrolan kita yang kita laksanakan. Maaf hari ini saya mengganggu waktunya Bu Dia. Terima kasih sekali. Semoga kedepannya Bu Dia lebih sukses, lebih tambah observasinya, kemudian pembelajarannya juga lebih baik lagi. Terima kasih ya Bu. Demikian pasca observasi yang saya lakukan dengan Bu Dia. Berikut ini akan dikomentari oleh PP Bu Irma. Baik, terima kasih Bu Anissa dan Bu Dia sudah melaksanakan observasi beberapa waktu yang lalu, kemudian hari ini mempraktekkan coaching ya. Tadi proses coachingnya sudah berjalan baik, lancar, alhamdulillah. Tadi juga tidak begitu gugup, sudah berarti sudah nyaman gitu ya Bu Dia dan Bu Anissa. Saya hanya mau konfirmasi sedikit. Tadi tujuan coaching sudah disampaikan ya secara tidak langsung. Mbak Anissa juga sudah pandai dalam menyusun pertanyaan supaya coaching ini berjalan baik, supaya coaching bisa menggali dirinya sendiri untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Ada beberapa yang perlu saya sampaikan bahwa di dalam coaching itu juga Bu Anissa perlu menanyakan kepada coaching pembelajaran yang sudah dilakukan itu kalau dalam skala 1 sampai 100 sudah sampai angka berapa. Kemudian walaupun tadi secara skala saya bisa membayangkan pembelajaran yang sudah dilakukan sudah menarik, tadi ada gambar-gambar, ada kartu kata. Kartu kata itu penting untuk anak kelas 3 karena supaya anak kelas 3 itu bisa membuat kalimat yang terstruktur. Karena banyak sekali anak-anak yang sekarang itu menyusun kalimat saja acak-acak gitu ya. Itu kartu
walaupun pembelajaran itu sudah baik, tetapi kita memang ini apa ya, tidak boleh lepas puas gitu ya. Tetap Bu Anissa harus menanyakan apa ya. Lalu untuk pembelajaran selanjutnya target yang ingin dicapai itu di angka berapa? Kalau tadi misalnya Bu Dia mengatakan misalnya tadi saya pembelajarannya sudah bagus, sudah 80, apakah hanya stuck di situ? Kan tidak ya, kita kan makhluk yang harus selalu upgrade gitu ya. Jadi sebaiknya di lain kesempatan nanti Mbak Anissa menanyakan posisinya sekarang di angka berapa, kemudian target yang diinginkan di angka berapa. Kemudian setelah tahu targetnya misalnya mau 90, lalu upaya apa yang akan disampaikan, akan dilakukan oleh Bu Dia. Misalnya tadi sudah pakai kartu kata, sudah pakai PPT, tapi memang di awal tadi disampaikan bahwa ada beberapa siswa yang memang walaupun nggak banyak ya, tapi ada. Nah, itu menjadi bagian dari sesuatu yang harus kita tingkatkan. Walaupun secara keseluruhan sudah bagus, tetapi tetap yang satu itu yang masih belum begitu aktif tetap kita upayakan. Jadi harus ada skalanya gitu ya. Terus kemudian ditanyakan, Bu Dia itu mau melakukan perubahan itu nanti kapan? Tapi ya jangan besok pagi juga, karena kan harus prepare ya, paling nggak minggu depan gitu. Terus ditanyakan pula siapa yang akan Bu Dia libatkan, kepala sekolah, mungkin misalnya Bu Dia memerlukan alat peraga yang sekolah belum punya, otomatis harus melibatkan bendahara bos gitu, ataupun misalnya mau membuat sesuatu dalam murid gitu. Jadi tetap diekspor, tapi semuanya secara keseluruhan Mbak Anissa sudah pandai membuat kalimat yang bisa menggali kompetensi coaching untuk menyelesaikan masalah sendiri. Masalah dalam hal ini artinya adalah pembelajaran. Mbak Anissa, Bu Anissa juga sudah melakukan coaching yang setara. Jadi Bu Dia juga tidak takut, tidak malu untuk menyampaikan yang dirasakannya, kemudian menyampaikan permasalahannya. Jadi tidak segan untuk berbagi. Jadi prinsip coaching ini sudah berjalan. Kalau masih ada kesenjangan, misalnya Bu Anissa dalam hal ini kepala sekolah, kemudian masih memakai label kepala sekolah, itu nanti coaching tidak akan berjalan dengan baik, karena si coaching masih merasa segan, aku sama atasan malu gitu. Tapi coaching ini sudah berjalan dengan bagus. Harapan saya nanti kedepannya, walaupun Bu Anissa sudah tidak menempuh pendidikan guru penggerak dalam artian sudah lulus, nanti kegiatan coaching ini secara berkala akan tetap dilaksanakan. Jadi bukan hanya semata-mata untuk memenuhi tugas, tetapi bisa dikembangkan lebih jauh di dalam pembelajaran, di dalam kehidupan sehari-hari bersama Bapak Ibu guru dan anak, supaya masalah-masalah pembelajaran ini tidak hanya ngawang-ngawang, tetapi juga tetap tersalurkan, tetap mendapat solusi. Juga nanti Bu Anissa akan lebih mudah dalam hubungan dengan rekan sejawat. Pada akhirnya muaranya ini semua adalah untuk peserta didik, untuk kemajuan bersama. Gitu ya Bu Anissa. Kalau dalam hal ini kali ini ada lupa-lupanya sedikit tidak masalah, karena apalagi ini kan mungkin baru untuk kita ya. Jadi nanti setelah Bu Anissa melakukannya berkali-kali, jam terbangnya semakin tinggi, nanti hal seperti itu akan dengan sendirinya itu pasti akan berkurang. Jadi jangan kemudian aku kemarin juga lupa, sesuatu aku tidak mau coaching, jangan. Justru karena dengan seringnya melakukan coaching nanti secara otomatis, oh ya nanti saya sudah menanyakan ini belum ya gitu. Jadi ini memang memerlukan jam terbang yang tidak sedikit, tapi saya yakin jalan adalah pembelajaran yang baik. Jadi ini semua nanti akan memberi efek yang baik untuk pendidikan di SD Negeri Donorejo di bawah kepemimpinan Bu Anissa. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemberian kepada Bu Anissa. Terima kasih telah memberikan beberapa saran buat kami, semoga kedepannya lebih baik. Amin. Itu saja yang mau saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum